Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddham. Penonton YouTube dimanapun berada, salam sejahtera, semoga semuanya berbahagia. Sekarang saya akan melanjutkan membacakan babad Tatwa Sira Agra Manikan. Di video ini akan dibacakan Tatwa Sira Agra Manikan yang adalah putra keempat dari Dewang Bang Manik Angkeran. Selamat menonton, semoga ada manfaatnya, ikuti terus jalan ceritanya. Sira Agra Manik. Sekarang dikisahkan Sira Agra Manik di Besakeh yang bertugas untuk nabdabin Lawangan Agung. Selama di Besakeh, beliau tinggal di Peseraman mendampingi Debang Tulus Dewa. Setelah Sira Agra Manik dewasa, beliau lama tidak menikah. Pada suatu hari Sira Agra Manik pergi ke Lawangan Agung untuk melakukan kegiatan kebersihan. Di sana bertemu dengan anaknya Ipasek Prateka yang bernama Niluh Watu Sesa. Lama-kelamaan keduanya saling mencinta, kemudian melangsungkan pernikahan. Kemudian Niluh Watu Sesa hamil dan melahirkan putra laki-laki dinamai Sira Manikan. Semenjak mempunyai putra itu, kemudian Sira Agra Manikan tinggal di Lawangan Agung. Tidak diceritakan kegiatan Sira Agra Manik setelah mempunyai putra Sira Manikan. Sampai lama-kelamaan Sira Manikan menjadi dewasa. Selanjutnya Sira Manikan kawin dengan anaknya Ipasek Kayu Selem yang bernama Niluh Sari. Setelah perkawinannya itu, beliau tinggal di Batu Sesa dan diberi oleh orang tua beliau senjata batu yang sangat ampuh atau Mawi Sesa serta keris Pasupati. Dari perkawinannya tersebut melahirkan 2 orang putra dan 1 orang putri. Putra yang pertama diberi nama Sira Manik Bumi dan putri yang kedua diberi nama Sira Ayu Manik Mas. Dan putra yang terkecil ketiga diberi nama Sira Manik Arum. Setelah Sira Manik Bumi dianggap dewasa, beserta dengan orang tuanya, Sira Manikan kemudian pergi ke Swecapura untuk membantu Ida I Gusti Anglura Sidemen. Sedangkan Sira Manik Arum pergi ke Karang Amle. Di Semarapura terjadilah musibah atau perang saudara yang mengakibatkan Sira Manikan wafat akibat ditikam dari belakang. Sira Manik Bumi selanjutnya menikah dengan anaknya I Pande Basa yang bernama Niluh Pande. Dari perkawinannya tersebut mempunyai 2 orang putra, masing-masing bernama I Ngurah Manikan sebagai putra pertama dan I Manik Gede Arum sebagai putra kedua. I Ngurah Manikan tinggal di Semarapura, sedangkan I Manik Gede Arum pergi dan bertempat tinggal di Gianyar. I Ngurah Manikan selanjutnya menikah dengan Niluh Biasama dan didaulat menjadi patih Ida Dalem. Dari perkawinannya tersebut mempunyai 4 orang anak. Yang pertama laki-laki diberi nama Iwayan Ngurah. Anak kedua seorang putra yang diberi nama Imade Dabdab. Yang ketiga laki-laki diberi nama Nyoman Barata. Sedangkan yang terkecil laki-laki juga yang bernama Iketut Kemuning. Di Gianyar, I Manik Gede Arum bertugas sebagai prajurit Raja Gianyar dan bertemu serta kawin dengan anaknya I Bendese yang bernama Niluh Kunti Sari. Dari perkawinannya itu mempunyai 2 orang anak, masing-masing diberi nama
I Gede Ngurah Geni dan I Gede Gianyar. Di Karang Amla, Sire Manik Arum kawin dengan anaknya I Gede Karangasem yang bernama Ayu Putri, dan kemudian diangkat menjadi pejabat Raja Karangasem. Dari perkawinannya itu mempunyai seorang putra yang diberi nama Sire Manik Arum. Dan karena terjadi pergolakan di Puri, pergilah Sire Manik Arum tanpa tujuan yang pasti. Sire Manik Arum kawin dengan Niloh Karang dan mempunyai 4 orang anak. Putra pertama diberi nama I Ngurah Wisesa, putra kedua I Ngurah Karang, putri ketiga Ayu Mas, dan putra keempat bernama I Ngurah Manikan. Atas permintaan Ide Dalem maka I Wayan Ngurah ditunjuk menjadi pejabat kerajaan, sedangkan I Made Dabdab kembali ke Besakeh sampai di Gembalan. I Made Dabdab ke Malaman dan kemudian bertemu dengan I Pande. Beliau memutuskan untuk menginap di sana. Pada saat itu bertemulah beliau dengan anaknya I Pande yang bernama Ni Pande Dewi. Akibat kecantikan dari Ni Pande Dewi, akhirnya I Made Dabdab tidak jadi melanjutkan perjalanan dan memutuskan untuk kawin dan menetap di Gembalan. Sedangkan Nyoman Brate diperintahkan untuk menjaga dan sebagai prajurit di Budage, dan pada suatu ketika bertemu dengan Ni Ayu Bajeng. Selanjutnya kawin dan menetaplah beliau di sana. Sedangkan I Ketut Kemuning ditunjuk sebagai prajurit dan ditugaskan untuk menjaga di daerah Kemuning. Di Kemuning bertemu dengan Niloh Canting serta kawin dan menetap di sana. Selanjutnya tidak diceritakan lagi. Di Swecapura, I Wayan Ngurah kawin dengan Ayu Manik Mas dan mempunyai 3 orang anak. Putra yang pertama bernama I Putu Gunadi. Yang kedua seorang putri yang diberi nama Niloh Manik Paresare. Dan yang ketiga seorang putri yang diberi nama Niloh Suryani. I Putu Gunadi kawin dengan Ayu Mas dan mempunyai 2 orang anak. Anak pertama seorang laki-laki yang diberi nama I Paresare, dan yang kedua seorang laki-laki yang bernama I Made Wardane, putung atau nyamput. I Paresare kawin dengan Ayu Manggis Kuning dan mempunyai anak tunggal yang bernama I Putu Gelgel. I Putu Gelgel setelah dewasa diangkat menjadi pejabat utama Ide Gusti Ngurah Sumerte yang saat itu sebagai Anglurah Sidemen Nam. Seperti permintaan Ide Dalem, selanjutnya kawin dengan Niloh Sri Wardani serta mempunyai 5 orang anak. Anak pertama I Putu Paresare, yang kedua bernama I Made Wijaya, yang ketiga bernama Niloh Wardani, yang keempat bernama I Gede Manikan, dan yang kelima bernama I Catri Arsane. Akibat terjadinya situasi yang tidak kondusif di Kerajaan Gelgel, maka sekitar tahun 1685 Masehi, I Putu Paresare bersama-sama dengan saudara-saudaranya pergi meninggalkan Swecapura atau Gelgel. I Putu Paresare pergi ke timur sampai di wilayah selatan Bukit Indrawati yang sekarang bernama Ulakan dan menetap di sana. Tidak diceritakan beberapa lama I Putu Paresare tinggal di Ulakan sampai pada suatu ketika I Putu Paresare bertemu dengan Niloh Nuride dan melakukan perkawinan. Dari perkawinan itu mempunyai 3 orang anak. Anak pertama bernama I Wayan Bujangge, anak kedua bernama I Made Sude, dan yang ketiga bernama I Nyoman Berati. Lama kelamaan I Wayan Bujangge dan I Made Sude diutus untuk membawa surat ke kerajaan Bangli.
Sesampainya di kerajaan Bangli bertemu dengan Gusti Anom Wanesari, dan atas persetujuan beliau diangkatlah menjadi prajurit oleh karenanya menetap di Puri Bangli. Sedangkan Nyoman Berarti pergi ke daerah Sasak. Tinggalkan cerita itu sejenak. Sekarang diceritakan bahwa adiknya Ide Gusti Anglurah Mangku Sidemen bernama Gusti Made Tegas yang tinggal di Karangasem. Lama-kelamaan rindu dengan adiknya yang bernama Gusti Anom Wanesari yang tinggal di Puri Bangli. Beliau dengan beriringan beberapa orang prajurit dengan membawa senjata sangkut yang bernama Ki Baru Jaya dan Pawedang pergi mencari adiknya Gusti Anom Wanesari di Bangli dengan maksud untuk diajak ke Karangasem. Tidak diceritakan berapa lama mereka di perjalanan, akhirnya sampai mereka di Puri Bangli. Lalu menghadap raja dan permintaan beliau agar raja berkenan memberikan adiknya Gusti Anom Wanesari untuk bisa diajak ke Karangasem. Raja tidak menginginkan, tetapi raja berkenan mengajak prajurit sebanyak-banyaknya, tetapi Gusti Made Tegas tidak mau. Lalu raja berkenan dan mengajak prajurit andalan yang bernama Imade Sude yang memang keluarga Manikan supaya mengikuti ke Karangasem, ditambah beberapa prajurit lainnya. Gusti Made Tegas pun mengikuti perintah raja dan berpamitan kepada raja untuk pergi ke Karangasem. Beliau pun berangkat dengan Imade Sude dengan beriringan beberapa orang prajurit pemberian Raja Bangli. Sesampainya di Karangasem, beliau lalu membangun puri yang bernama Karang Sidemen. Entah berapa lama Imade Sude tinggal dengan Gusti Made Tegas, lalu kawin dengan seorang putri yang berasal dari Belong, Karangasem. Dari perkawinannya itu melahirkan 3 orang putra dan putri yang masing-masing diberi nama Gusti sebagai putra pertama, yang masing-masing diberi nama I Ganti sebagai putra pertama, Nilo Bagio sebagai putri kedua, dan Nikomang Jate sebagai putra terkecil. Lama-kelamaan I Ganti pergi mengembara ke daerah Badung di Kerobokan, sedangkan Nikomang Jate pergi ke Ulakan. Kembali diceritakan sekarang saudaranya Putu Parusara yang nomor 2 yang bernama Imade Wijaya. Beliau pergi meninggalkan Gel-Gel ke daerah Buleleng dan memutuskan untuk menetap di sana. Di Buleleng diangkat menjadi prajurit kerajaan yang selama di Buleleng bertemu dan melangsungkan perkawinan dengan anak I Pasak Prateka yang bernama Niluh Pasak Lemuh. Selanjutnya tidak diceritakan lagi. Nilo Wardani manyeng ke Puri sebagai dayang dan I Gede Manikan tinggal di Gel-Gel dan kawin dengan Ni Widiasih. Akibat semakin tidak kondusifnya keadaan di Puri Gel-Gel menjelang pemberontakan Gusti Agung Maruti terhadap Ide Dalem di Made, maka pergilah Gede Manikan dari Gel-Gel ke Bale Batuhe yang sekarang bernama Belah Batuh, bersama-sama dengan wadunya I Gusti Ngurah Jelantik. I Catri Arsana pergi ke daerah Badung dan di Badung kawin dengan Ayu Kunti Manik. Dari perkawinannya itu mempunyai 2 orang anak, masing-masing diberi nama Iwayan Majun dan Imade Gede Rai. Demikianlah keberadaan keturunan dari Sire Agre Manik, putra keempat Ide Dangyang Bang Manik Angkeran.
Demikian pula ceritanya dahulu keberadaan keturunan persaudaraan catur warga, keturunan pendeta besar, ide dangyang Sidi Mantre yang berputra, ide dangyang Bang Manik Angkeran di Pulau Bali. Ya demikianlah saya telah bacakan babad ide Wang Bang Manik Angkeran yang saat ini sudah tamat. Selamat menonton jalan ceritanya, semoga bermanfaat. Saya Sinap Bantuk Prama Santi. Om Santi 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 Om.